semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk Fun Reading kali ini kita akan membahas kira-kira apakah kalian akan berakhir bersama atau tidak. Apakah pada akhirnya kalian bisa bersama atau tidak ya? Kita lihat di sini, tapi ingat, ini hanya fun reading ya. Apapun hasilnya silakan pilih. Ya, kalian silakan pilih sesuai dengan hati kalian, intuisi kalian saja gitu ya. Jadi tidak harus berdasarkan dari hasil fun reading ini, karena ini hanya fun reading gitu ya. Oke, kalian silakan pilih mau bersama siapapun di luar sana, terserah. Kalian realisasikan hubungan itu selama kalian sama-sama bahagia, sama-sama punya perasaan dan keinginan yang sama. Selama hubungan itu tidak saling menyakiti, ya kan? Kalau terlalu saling menyakiti dan toksik, berarti mungkin saja itu adalah waktunya berbesar hati gitu ya, berbesar hati untuk melepaskan, let it go ya. Ya, menyadari bahwa tidak semua hal yang kita harapkan bisa bukan bisa, tapi tidak semua yang kita harapkan itu harus terjadi gitu ya. Ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan seperti perasaan, kenyamanan, karakter gitu ya. Seperti itulah ya. Jadi ya itu ya, memang pelajaran yang mungkin harus kita terima dan kita selesaikan adalah bisa berbesar hati gitu. Kalau saat ya di saat sesuatu yang kita harapkan atau kita inginkan tidak terrealisasikan, it's okay gitu. Berarti ya berusaha untuk berbesar hati aja, jangan terikat dengan obsesi. Kalau dengan obsesi itu hanya menyakiti kita pada akhirnya. Kalau terobsesi pada sesuatu, kita terikat sama obsesi itu, terus menyakiti diri kita, terus menyakiti orang lain, ya buat apa gitu kan. Jadi lepaskan diri dari obsesi itu dengan berbesar hati, setulus-tulusnya gitu ya. Pokoknya intinya gitulah ya. Mungkin dengan melepaskan diri dari ikatan itu, ikatan obsesi itulah ya, bisa jadi kita lebih mudah melangkah ke depan gitu, lebih ringan langkahnya gitu. Terus kita bisa menikmati kebahagiaan dengan cara-cara yang sederhana. Bisa jadi ya, kita bisa menikmati kebahagiaan itulah ke depannya kalau kita sudah melepaskan diri dari obsesi yang udah gak sehat misalkan, terus udah bisa berbesar hati itu tadi. Ya semacam kayak orang sakit aja. Kalau sakit itu kan kadang mau menikmati makanan itu juga nggak enak ya, walaupun makanannya sebenarnya udah enak dan gak ada yang salah dengan makanannya gitu, tapi mungkin lidahnya sedang bermasalah kayak gitu ya kan. Sama kalau kita mungkin belum bisa berbesar hati, kita masih terikat sama obsesi ya, seakan-akan itu harus terjadi gitu, padahal tidak semua hal bisa kita paksakan kayak gitu kan. Itu hanya membuat kita tidak bisa menikmati langkah kita ke depannya ya. Tapi kalau udah bisa melepaskan itu semua, langkah lebih ringan, kita lebih mudah bahagia, bisa jadi bisa lebih mudah menikmati apapun yang ada di depan gitu, dan lebih terasa membahagiakan kali ya. Dan siapa tahu gitu kan, rencana dari universe ya, bukan rencana ya, mungkin itu hal yang sudah kita manifestasikan bisa jadi, tapi jalannya itu ya misteri gitu ya, jalannya itu misterius gitu ya. Ya, cara dari universe menunjukkan itu bisa jadi ya kan, suatu saat kita bisa mendapatkan sesuatu yang tidak kita ekspektasikan, tapi itu hal yang membahagiakan banget ya, yang tidak kita duga, itu bisa juga kayak gitu ya. Oke, jadi ingat, ini hanya general reading, tidak harus resonate untuk semuanya. Silakan ambil yang resonate dan tinggalkan saja yang tidak. Dan ini fun reading, jadi apapun hasilnya kalian putuskan sendiri, kalian mau sama siapa ya. Yang penting sama-sama bahagia, punya keinginan yang sama, dan tidak saling menyakiti, atau tidak terlalu saling menyakiti lah minimal ya, sampai toksik gitu ya. Kalau tidak, kalau memang saling menyakiti ya kita harus ingat bahwa yang penting kita semua bahagia walaupun tidak di jalan yang sama gitu. Jadi let it go. Bahagia, cinta itu kan universal ya. Kalau kita mencintai seseorang, tentu kita ingin dia juga bahagia, kita juga bahagia gitu ya kan. Kalau kita mengaku mencintai seseorang tetapi kita sadar apa yang kita lakukan justru tidak membuat mereka bahagia, tidak membuat orang itu bahagia gitu, berarti kita harus pikirkan lagi, bener gak sih itu cinta, bener gak sih itu cinta gitu, jangan-jangan itu cuma obsesi lagi gitu
Itu berlaku untuk semuanya, itu kan universal. Sama kayak orang tua ke anaknya juga. Orang tua bisa saja bilang mencintai anaknya, ingin anaknya bahagia, tetapi apakah yang dia lakukan itu atau apakah yang mereka lakukan itu benar membuat anak itu bahagia gitu. Ya kan? Jadi itulah ya tantangannya. Apa ya, rasa cinta itu diuji di situ. Bener gak sih cinta itu tulus gitu? Kalau tulus biasanya sih ya itu ya, kita berharap orang itu juga bahagia gitu dan tidak memaksakan kehendak kita kayak gitu. Oke, itu saja dari prolognya, pembukanya. Oke, kita kembali ke sini ya, ke pilihan di sini. Di sini ada 3 pilihan. Silakan kalian pikirkan orangnya ya. Kalau bisa kalian ini ya, menanyakan orang yang mungkin sudah punya hubungan sama kalian atau pernah punya hubungan sama kalian, walaupun tidak harus relationship secara ya resmi gitu ya, tapi mungkin kalian sebelumnya crush gitu, ya nggak apa-apa. Kalau kalian merasa pernah punya perasaan yang sama gitu, it's okay, nggak apa-apa ya. Jadi silahkan pikirkan orangnya, lalu pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mau memilih kartu yang mana, langsung cek di description box, di situ ada timestamp-nya. Oke? Ini kartu 1, kartu 2, kartu 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Silakan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Cek di description box, biasanya saya taruh timestamp-nya di situ. Kita mulai dari grup 1. Oke, ini untuk grup 1 ya, milih kartu ini ya. Di sini kalau saya lihat, apakah kalian akan berakhir bersama atau tidak ya? Gini, ini kayaknya situasinya kalian sedang menanyakan orang yang mungkin sudah punya pasangan atau kalian sendiri juga sudah punya pasangan gitu. Tapi kalau saya lihat di sini, ini memang ada unsur third party situation ya. Saya melihat ini hubungan kalian cukup rumit karena setidaknya minimal salah satu di antara kalian udah punya pasangan. Minimal, bisa keduanya, bisa salah satu gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu penghalang juga. Tapi saya sih kalau saya baca di sini, sebenarnya hubungan kalian itu sudah sejak sebelumnya gitu. Jadi kalau memang ini sudah menikah, ini sudah ada yang menikah gitu di sini ya. Kemungkinan hubungan ini sebenarnya sudah pernah ada sebelum kalian menikah, sebelum ada yang menikah gitu. Gitu sih. Jadi ya ini emang ada third party situationnya gitu. Saya melihatnya sih ini hubungan yang sebenarnya sudah lumayan lama ya gitu. Bukan berarti kalian menjalani third party situationnya itu lama, enggak gitu juga sih maksudnya. Tapi misalkan yang ditanya di sini kalau misalkan di sini ada yang sudah menikah, hubungan kalian itu, entah kalian atau dia yang sudah menikah atau kalian berdua sudah menikah, hubungan kalian itu sepertinya sudah pernah ada sebelum kalian berdua itu menikah, kalau saya lihat sih gitu. Terus akhirnya salah satu atau kalian berdua menikah dengan orang lain gitu, dan disitulah baru disadari bahwa perasaan itu masih ada gitu, dan bahwa pertama perasaan itu masih ada, kedua pernikahan itu tidak membahagiakan gitu. Itu kalau yang saya lihat di sini situasinya ya. Itu satu case yang kedua ini lebih beruntung menurut saya. Beruntungnya kalau mereka belum ada yang menikah gitu, artinya kan masih bebas ya untuk kembali bersama gitu ya. Jadi intinya kalian sudah pernah bersama, ini orang yang dimana kalian sudah pernah bersama, sudah pernah punya hubungan sebelumnya, lalu kalian terpisah, kalian punya pasangan masing-masing. Ya udahlah, kita nggak usah sebut menikah atau enggak, karena ini kan general. Mungkin ada sebagian yang sudah menikah, ada yang mungkin belum tapi sudah punya pasangan gitu. Terus barulah di saat itu kalian sadar, atau minimal salah satu orang sadar lah, bahwa dia tidak bahagia dengan pasangannya dan dia masih mencintai orang yang lama gitu ya. Kalau sudah menikah emang akan sulit ya, karena sudah menikah gitu kan. Tapi buat yang belum menikah mungkin itu lebih beruntung, lebih ya gimana ya, kalau ngomongin beruntung ini masalah perspektif sih. Ada yang
Kalau dalam kondisi seperti ini bisa dibilang lebih beruntung karena dia sadar sebelum dia menikah gitu. Kan daripada sadarnya saat sudah menikah, sudah terlanjur menikah gitu kan, baru sadar bahwa dia nggak bisa lepas dari orang tersebut, cintanya masih ada untuk orang tersebut, bahwa dia memang tidak bahagia dengan pasangannya yang sekarang gitu. Kalau sudah menikah kan itu repot. Tapi kalau belum menikah dan itu disadari, nah ini kan bisa diantisipasi gitu loh sebelum sampai ke jenjang pernikahan, sebelum punya anak kayak gitu sih ya. Seperti itu. Jadi apakah kalian akan bersama atau tidak? Maaf banget, ini saya hanya membaca apa yang ada di sini saja ya. Oke. Bukan berarti saya mendukung kalian harus berpisah dari pasangan, enggak ya. Kalian tahu apa yang baik, apa yang fair, pokoknya lakukan yang fair. Jadi hati memang tidak bisa dipaksakan, tetapi apapun keputusannya, jalankan itu secara fair untuk semua pihak, bukan untuk kita saja, bukan untuk kalian saja, tapi buat semuanya gitu ya. Kalian tahulah ya jalan yang fair itu seperti apa untuk semua pihak gitu. Memang tidak bisa semua dipuaskan di situ, tapi yang penting kita berusaha fair aja di situ gitu. Oke? Itu saja, kalian sudah tahu tanpa harus dikasih tahu, oke? Jadi saya hanya baca di sini. Hanya baca apa yang ada di sini saja. Kalau yang saya baca di sini pada akhirnya iya, pada akhirnya walaupun jalannya harus panjang dan berliku kayak gitu gitu. Bukan harus panjang ya. Kalau yang terlihat di sini sih jalannya panjang gitu, tapi uh, maksudnya bukan berarti hal ini harus terjadi gitu. Jadi hal ini harus terjadi. Kadang gini loh, maksudnya tidak harus berarti perceraian itu terjadi gitu kan, bisa jadi itu diantisipasi dengan apa ya, dipikirkan matang-matang sebelum menikah misalkan kayak gitu, agar sebisa mungkin perceraian itu dihindari gitu. Jadi perceraian itu tidak harus terjadi kayak gitu. Tapi bisa jadi kita mengenal orang itu memang harus terjadi gitu. Kita punya hubungan sama orang itu memang harus terjadi. Bisa jadi kayak gitu gitu. Atau minimal kita kenal dan punya keterikatan sama orang itu atau punya hubungan dengan orang itu, bisa jadi itu harus terjadi, bisa jadi ya. Tapi bukan berarti kita mungkin harus menikah sama dia, dan bukan berarti kita juga harus bercerai gitu, bukan berarti gitu. Tapi kalau memang ya gimana ya, ya kayak gitulah ya. Ya, pokoknya intinya sih gini ya, pertemuan kita sama orang itu terkadang itu memang harus terjadi gitu. Tetapi kita mau menjadikan hubungan itu seperti apa, lalu mau membawa hubungan itu kemana, melabuhkan itu ke arah mana, itu kembali ke kita masing-masing sih sebenarnya gitu. Jadi nggak harus terjadi kita menikah dengan orang yang tidak tepat lalu bercerai, itu sebenarnya nggak harus terjadi gitu. Tapi mungkin aja kita memang harus melalui pelajaran dengan orang itu, tetapi kan nggak harus sampai menikah lalu bercerai, nggak harus gitu loh. Tapi kalau memang sudah terjadi, ya gimana ya, kita sih berusaha untuk apa ya, ya berusaha untuk memperbaiki mungkin ya. Kalau namanya udah menikah kan berusaha untuk memperbaiki selama masih bisa. Tetapi kalau memang sudah nggak sehat, ya ini masalahnya rumah tangga orang kan beda-beda ya. Ada yang mungkin masih bisa diperbaiki, ada yang maaf banget misalkan dia harus mengalami KDRT dalam rumah tangganya, dan itu apa ya, mungkin memang sikap pasangannya itu gimana ya, kalau udah KDRT kayak gitu, kalau sudah kebiasaan kayak gitu, itu memang sudah karakter yang mengakar sih biasanya. Biasanya orang kayak gitu, orang yang seperti itu sendiri juga butuh bantuan gitu dari profesional, mungkin psikolog atau bisa jadi psikiater gitu. Tapi dia butuh bimbingan oleh orang profesional juga gitu, nggak bisa, kayaknya kemungkinan sih tidak semudah hanya dengan komunikasi biasa lalu KDRT itu tidak terjadi lagi biasanya gitu. Kalau kalau yang KDRT yang sudah impulsif seperti itu, ya gimana ya, mungkin emang itu karakternya gitu ya. Ya kalau misalkan orang yang nggak biasa keras kasar sama orang itu, dia yang nggak kasar juga, mungkin hanya apa, emosi lewat kata-kata gitu. Tapi apa ya, emosi lewat kata-kata terus dia nggak mau mengulang itu bisa jadi dia ya emosional aja, tapi
dia nggak seperti itu, biasanya nggak seperti itu bisa jadi itu hanya sekali gitu ya, sesekali ya. Mungkin kalau emosi sekali aja dengan kata-kata, ya ya mungkin memang dia nggak seperti itu hanya emosional aja sesaat gitu. Tapi kalau dia sering kayak gitu kasar dengan kata-kata, ya mungkin memang itu sudah ini ya, pertama mungkin emang di situ hubungannya udah nggak sehat, kedua mungkin ya emang selalu ada hal dalam hubungan itu yang apa ya, menstimulus dia untuk melakukan itu gitu. Atau bisa juga memang itu sudah karakternya gitu. Itu kalau baru dengan kata-kata ya. Kalau bukan cuma kata-kata tapi secara fisik gitu, kekerasan fisik gitu. Dan tapi kalau orang nggak biasa kasar sih biasanya nggak sampai gitu ya, nggak sampai ke keras secara fisik gitu. Kalau dia udah berani keras secara fisik, kasar secara fisik, itu bisa jadi ya mungkin memang dia kayak gitu gitu ya. Apalagi kalau itu terjadi lebih dari sekali, itu udah karakter gitu ya. Jadi kalau misalnya rumah tangganya sudah ada kayak gitu, ada KDRT kayak gitu, kan kita juga gimana ya, masa kita mau bilang iya pertahankan terus gitu, gimana ya, susah juga. Kita sih nggak mendukung perpisahan kalau misalnya sudah menikah gitu, tetapi kalau nyawa orang dan keselamatan orang di situ terancam, tentu kita mendukung dia menyelamatkan dirinya dulu dan anaknya lah, setidaknya kalau sudah punya anak gitu. Ya kan? Kita mendukung dia selamatkan dirinya dulu dan anaknya kalau ada anaknya kayak gitu. Seperti itu gitu. Kalau memang disuruh memilih apa yang harus diselamatkan, apakah dirinya atau rumah tangganya, ya dia harus menyelamatkan dirinya dulu deh. Bagaimana dia mau menyelamatkan rumah tangganya kalau dia aja nggak bisa menyelamatkan dirinya gitu dari perlakuan seperti itu gitu, ya kan? Intinya gitulah, tahulah ya mana yang terbaik sesuai dengan keadaan atau kondisinya saat itu gitu. Oke? Jadi beda-beda, rumah tangga itu beda-beda kan, kita juga tahu itu ya, seperti itulah. Nah, oke, kita kembali ke sini. Jadi kalau menurut saya, kalau yang terlihat di sini pada akhirnya iya bersama gitu. Di sini banyak banget loh orangnya. Di sini ada Queen of Cups, Queen of Swords, Prince of Wands. Ini Temptation, the Devil, the Tower, King of Swords, the Emperor, sama Prince of Cups. Dan di sini kalau saya lihat, di sini ada King of Swords-nya 2 kali ya. Page of Wands. Lalu di sini ada Ace of Wands dan ada Eight of Pentacles. Ini kartu konfirmasi aja kalau ini, oke? Jadi kalau saya lihat, ya orang ini dan mungkin kalian juga akhirnya sadar saat sudah bersama orang lain, ya, bahwa tidak bahagia bersama orang itu, tidak bahagia sama pasangannya, dan hatinya itu masih terikat sama yang sebelumnya, sama mantannya. Ini bisa jadi mantan loh, gitu, ya. Dan pada akhirnya memang dengan ya kalau sudah sampai sejauh ini emang jadinya sulit ya, jadi rumit gitu mau menyelesaikan karena sudah melangkahnya terlalu jauh gitu, udah punya pasangan masing-masing gitu misalkan, atau minimal salah satu sudah ada pasangannya sih ini ya, bisa menikah bisa belum menikah, tapi sebagian besar kayaknya iya deh udah menikah deh. Itu agak susah loh kalau kayak gitu ya. Jadi gimana ya, apakah kalian akan bersama, ya tadi saya udah bilang gitu. Terus ini ada Eight of Wands. Nah ini Eight of Wands, Five of Swords, Seven of Swords, The Chariot. Aduh gini lah, ini kemungkinan bisa jadi hubungannya itu toxic loh ya. Jadi kalian mantan, lalu dia atau kalian berdua sama-sama menjalani hubungan yang bukan cuman tidak membahagiakan, bukan cuman tidak memuaskan, tapi terlalu banyak konflik di dalamnya tuh bisa jadi gitu. Karena di sini ada Five of Swords, Seven of Swords, Five of Swords, Seven of Swords. Jadi kelihatan banget konfliknya di sini banyak. Ada masalah yang terjadi berkali-kali, kayaknya nggak selesai-selesai. Nggak pernah ada ujungnya, nggak pernah ada penyelesaiannya. Selalu muncul, ya rutin kayaknya munculnya kayak gitu. Jadi mungkin akhirnya menjalani hubungan yang melelahkan gitu.
Bisa dia, bisa kalian ya, menjalani hubungan yang melelahkan bersama pasangannya saat ini. Bisa kalian, bisa dia, bisa kalian berdua gitu. Oke? Nah, dan baru sadar, akhirnya orang di sini baru sadar ya, bisa kalian berdua, bisa mereka, bisa kalian berdua juga gitu. Sadar bahwa ya ternyata nggak ada yang bisa lebih baik dari mantannya itu gitu. Entahlah, mungkin kalian itu tidak jadi bersama mungkin karena keadaan. Ya semua karena keadaan ya. Keadaannya keadaan yang mana dulu nih? Apakah karena restu, kondisi jarak ya, kondisi eksternal, keluarga, sosial dan lain sebagainya gitu, atau masalah kesalahpahaman belaka terus berujungnya cukup rumit, akhirnya berujung apa, hubungan yang berakhir lalu jalan dengan orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain, tapi ternyata dengan orang itu tidak lebih baik juga dan akhirnya kembali teringat sama mantan, teringat lagi bahwa perasaan itu masih ada. Nah, itu kan jadinya ribet juga gitu ya. Seperti itu gitu. Bisa seperti itu gitu. Tapi ini kan kita hanya melihat apakah kalian akan bersama atau tidak. Saya sendiri sebenarnya nggak membuka kartu lagi, nggak membaca lagi sebenarnya karakter kalian itu bagaimana sih kalau bersama gitu. Itu kan saya nggak buka kartu lagi, apalagi ini general reading juga kan ya. Ini kan kita hanya fokus di ini aja, apakah bersama atau tidak, udah. Karena kalau saya buka kartu lagi, kira-kira karakter kalian itu saat bersama bagaimana, itu mungkin akan menjawab kenapa kalian dulu berakhir hubungannya dan akhirnya memilih bersama orang lain, lalu sekarang semacam kayak terjebak di ruang nostalgia gitu lah ya, terjebak di keadaan Six of Cups itu, alias ingin kembali ke mantan gitu, teringat lagi ke mantan gitu. Mungkin bisa jadi kalau saya lihat apa challenge dari hubungan kalian, karakter kalian, bisa jadi saya bisa baca gitu ya, maksudnya kalau saya buka kartu lagi nih, bisa aja mungkin nanti saya bisa tahu kira-kira lebih spesifik gitu, maksudnya bisa tahu lebih spesifik alasan kalian tidak bersama sebelumnya gitu. Karena kalau yang saya lihat di sini, kalian pertama ternyata masih sama-sama saling menginginkan, ternyata nggak lebih bahagia saat berpisah gitu. Mungkin beranggapan setelah bersama orang lain mungkin bisa bahagia dengan orang itu, ternyata tidak gitu, dan justru ingin kembali lagi gitu. Lalu dulu kenapa berpisah ya? Ya memang tidak, ya saya tahu namanya hidup itu kompleks gitu, banyak alasan tentunya. Karena saya nggak buka kartu lagi, jadi ya saya nggak membaca sampai ke arah situ ya. Kita membacanya hanya fokus di sini saja. Toh kalian juga sudah tahu kan pastinya alasan kalian dulu tidak jadi bersama gitu. Kalau saya masih menyebutnya umum sekali gitu, karena saya kan nggak membaca challenge hubungan kalian sebelumnya gitu, nggak buka kartu lagi gitu. Jadi masih saya jawab secara umum, belum lebih spesifik ya. Walaupun ini general reading, biasanya cukup mengerucut lah kelihatannya gitu. Oke? Eight of Wands. Nah ini Eight of Wands, iya, The Chariot. Nah ini cepat banget nih. Ini energinya udah cepat nih. Jadi akhirnya kalian berdua atau minimal salah satu di antara kalian yang sudah punya pasangan itu tadi, yang kayaknya sudah banyak konflik dengan pasangannya, nggak bahagia di situ, berusaha keluar dari hubungan itu. Ini energi yang cepet banget loh terjadi. The Chariot dan Eight of Wands ini cepet banget ya. Jadi ini kemungkinan apa ya, mungkin bisa jadi ini udah ya pasti semakin dekat ya, tapi ini prosesnya cepat kalau saya lihat sih. Jadi begitu dia sadar dia nggak bahagia di hubungan itu, dia apalagi ini konflik ya, ini ada konflik batin sama konflik sama pasangannya sih. Ini keduanya. Pertama ini konflik sama pasangannya nggak selesai, lalu ada konflik batin juga, tapi dia kayak, mereka di sini kelihatannya kayak udah benar-benar yakin ingin keluar dari hubungan itu dan ingin kembali sama mantannya karena kangen banget sama mantannya. Itu bisa kalian, bisa dia, bisa kalian berdua gitu ya. Kayak gitu ya. Seven of Pentacles, Six of Swords, The Star.
Prince of Cups-nya keluar 2 kali. Jadi saya melihat cinta itu masih ada gitu di situ, masih tersimpan. Cinta mereka untuk kalian masih tersimpan, cinta kalian untuk mereka kayaknya juga iya deh. Karena kalau nggak gitu, ngapain kalian nanyain mereka di sini ya kan? Tapi cinta itu masih ada jelas. Iya, gitu deh ya. Six of Sword. Nah, ini perubahan. Di sini kelihatannya perubahannya masif banget sih. Jadi ini jelas sih, mereka atau kalian kelihatan banget yakin untuk meninggalkan pasangannya yang sekarang untuk kembali bersama mantan. Ya, jadi mereka yakin untuk meninggalkan pasangannya untuk kembali sama kalian. Kalau kalian sudah punya pasangan, kemungkinan juga gitu. Kayaknya sih kalau yang saya lihat di sini, saya bukan mau mendukung atau tidak mendukung ya, karena situasi orang di luar sana macam-macam gitu. Saya hanya baca apa yang ada di sini, udah gitu aja. Ya kan? Jadi no comment soal dukung mendukung, saya hanya membaca di sini. Yang pasti memang perasaan itu nggak bisa dipaksakan gitu, kita hanya harus berhati-hati aja gitu ya dalam membuat keputusan gitu, jangan sampai menyesal di belakangnya, oke? Jadi ya, nah ini gairah itu masih ada. Aduh, nggak enak banget ngomongnya. Jadi cinta, passion itu masih ada. Mungkin itu yang membuat nggak bahagia sama pasangan yang sekarang, passionnya itu ternyata udah padam sama pasangan yang sekarang. Mungkin itu hanya apa ya, hanya emosi sesaat, itu bisa jadi loh, emosi sesaat, terus euforia sesaat aja gitu bersama orang lain, optimis bahwa dia bisa bahagia. Ini bukan hanya sekadar optimis, tapi kita kan harus lihat realitanya juga, bener gak sih mengarah ke situ gitu, jangan sekedar hanya emosi lalu jalan aja langsung gitu kan. Jadi saya pikir itu hanya sesaat aja gitu, karena passionnya sama pasangannya itu juga tidak bertahan lama kayaknya. Justru dia bukan cuman hambar, rasa itu bukan sekedar hambar ya, rasa dan passion itu, tapi bener-bener sudah nggak bisa menikmati karena juga ada konflik di situ gitu. Udah yakin banget untuk meninggalkan pasangannya, oke? Okay? Dan ini Prince of Cups ini udah jelas, dan The Emperor ini jelas bahwa rasa cintanya itu kuat banget dan belum bisa hilang, rasa cinta mereka pada kalian, dan begitu pun sebaliknya gitu ya. King of Sword, dia sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi, maksudnya keputusannya itu sudah tidak bisa ditawar lagi, bahkan walaupun pasangannya itu berusaha untuk apa ya, menahan dia, itu sudah nggak bisa. Keputusannya sudah bulat ya, dia udah nggak bisa ditahan-tahan lagi gitu. The Tower, nah ini kejadian besar, kayaknya orang ini itu siap banget untuk melalui apa ya, untuk melompati tembok besar atau mengambil resiko besar untuk bersama kalian ya, walaupun dihujat, walaupun mungkin nanti tersudutkan, walaupun nanti ada yang tidak menyetujui gitu, tidak mendukung hubungan ini, walaupun nanti dia akan dicap jelek, walaupun dia harus kehilangan apa ya, figur yang baik, bukan figur, walaupun dia harus kehilangan apa ya, pandangan baik dari orang-orang gitu, walaupun hubungan ini sulit untuk di apa ya, diwujudkan gitu ya, penuh dengan pengorbanan gitu, kayaknya orang ini udah siap gitu. Walaupun akhirnya untuk bersama kalian dia harus terasingkan dan harus kehilangan banyak hal dalam hidupnya, itu kayaknya dia udah siap deh gitu. Kalau yang saya lihat di sini loh ya, udah siap banget kelihatannya, udah siap untuk kehilangan banyak hal itu gitu. Oke. Terus apalagi di oracle-nya ini ada the heart of the matter. Nah, ini udah jelas di sini. Iya, jadi memang apa ya, hatinya itu nggak bisa, ya kan tadi saya udah bilang perasaan itu bukan hal yang bisa dipaksakan gitu. Dia nggak bisa membohongi dirinya, dia nggak bisa membohongi perasaannya, dia nggak bisa denial terus sama perasaannya. Kalau dia berpikir dengan bersama orang lain itu bisa melupakan kalian, itu semua terlihatnya sih di sini salah ya.
Kalau tadinya dia berpikir dengan bersama orang lain itu dia bisa melupakan kalian, saya pikir pada akhirnya dia juga sadar itu salah gitu loh. Ya, karena hatinya udah terkunci untuk kalian gitu. Jadi ini masalahnya hati. Mungkin hatinya memang tidak bersama pasangannya ini. Hatinya tidak bersama orang yang dia pilih itu. Hatinya memilih orang lain, itu orang di masa lalunya itu bisa jadi kalian gitu kan. Ini ya. Satu-satunya yang real di sini, yang jelas di sini adalah cinta aja, cinta. Ya karena memang udah jelas cintanya untuk siapa gitu. Hatinya untuk siapa udah jelas, lalu dia udah nggak bisa bohongi. Berusaha lari dari kenyataan, berusaha denial, berusaha memilih orang lain. Pada akhirnya dia udah nggak bisa melawan apa kata hatinya gitu. Ya, nah ini kalian udah semakin dekat sama yang namanya reunion gitu, oke? Okay? So kalau saya lihat di sini, lalu di bawah deck pun di sini kelihatannya. Nah ini decknya di bawah ini pun seperti ini gitu loh. Ya, kelihatan kan? Oke. Jadi di sini intinya akhirnya ya, setelah sadar dengan fakta itu bahwa dia masih mencintai kalian, begitupun sebaliknya, dia nggak mau menyerah dan dia tetap percaya bahwa hubungan ini masih bisa diwujudkan gitu, bahwa kalian masih bisa bersama. Ya, walaupun situasinya sulit gitu. Jadi apakah kalian bersama pada akhirnya? Iya, walaupun jalannya kok panjang dan rumit gini gitu loh. Kenapa saya bilang panjang rumit? Karena di sini yang sakit hati bukan cuma kalian berdua, karena ada orang lain juga yang akhirnya terluka gitu kan. Gitu, karena sudah bersama yang lain kayak gitu. Itu rumitnya tuh di situ, lebih rumit dari rumit gitu. Kalau hubungannya aja rumit berdua aja ya udahlah ya, tapi ada orang lain juga di situ, jadi makin rumit lagi gitu. Tapi ya pada akhirnya memang kalian bersama, walaupun jalannya harus panjang, harus panjang, tapi panjangnya sebagaimana, mau sejauh mana, sepanjang apa, itu sebenarnya kembali ke kalian juga gitu. Kalau hubungan ini rumit, itu mungkin kayak arkana mayor gitu, sesuatu yang memang digariskan harus kalian lalui, tetapi panjangnya seberapa panjang dan serumit apa itu nanti dijelaskan di arkana minor. Tidak harus sepanjang itu, tidak harus serumit itu juga gitu. Ya, itu kan relatif rumit dan panjangnya. Gitu. Tidak harus seperti itu gitu. Itu semua kembali ke orangnya masing-masing yang menjalani gitu. Apakah mau dibikin lebih rumit lagi dan lebih panjang lagi? Nah, itu kembali ke orangnya masing-masing gitu. Oke? Jadi, ya, kalian pada akhirnya bersama, oke? Itu saja. Karena hatinya udah nggak bisa udah nggak bisa aja gitu. Nggak bisa aja pisah terus gitu kayaknya sih gitu, dan nggak bisa bahagia kalau nggak sama orang ini gitu. Orang ini suka keunikan kalian ya, kalian saling mencintai keunikan masing-masing sepertinya gitu, oke? Jadi itu saja dari grup 1. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya, bye. Oke, ini untuk grup grup 2 ya, grup 2 ya. Ya, ini untuk grup 2, apakah kalian akan bersama atau tidak? Ya, ini agak complicated juga sih, sama aja. Kalau saya lihat di sini, bedanya dari grup 1 itu, kalau grup 1 sudah bersama pasangan ya. Sudah bersama orang lain gitu. Udah punya pasangan lagi gitu, udah sama orang lain. Lalu ada keinginan untuk kembali gitu kan. Itu grup 1. Ya, rumit juga. Grup 2 ini juga agak rumit ya sepertinya, cuman bedanya grup 2 ini sepertinya belum resmi sama orang lain sih. Masih agak bebas gitu. Gini, kalau saya lihat di grup 2 ini gini, apakah kalian bersama atau tidak? Selalu keluar ini loh, Two of Swords. Ini kan general reading ya. Sebagian iya, sebagian besar iya menurut saya. Sisanya kemungkinan dia balik sama dia atau kalian balik sama orang dari masa lalu. Orang dari masa lalu ini nggak harus pernah punya hubungan sama orang itu sih, tapi bisa aja pernah punya perasaan sama orang itu gitu. Kalau yang grup 1 itu, yang saya lihat sih kemungkinan memang bersama sih setelah perjalanan panjang itu. Kalau grup 2 ini agak bercabang. Two of Swords ya,
apalagi ini general reading gitu. Maaf banget saya nggak bisa bilang 100% gitu ya. Karena general reading ya, sebagian besar iya pada akhirnya itu tadi saya bilang mereka memutuskan sama kalian, kalian akhirnya mau sama mereka gitu kan, sama-sama mau, karena kalau nggak sama-sama mau, bagaimana itu bisa terjadi gitu kan. Tapi ada juga akhirnya ikut terjebak oleh intervensi. Gini, jadi kalau saya lihat kalian bersama atau tidak ini ada intervensi dari orang di masa lalu. Bisa kan ini kalian ada dua ya, ada kalian ada dia gitu. Ada dari pihak kalian, ada dari pihak dia. Ini saya melihat memang ada intervensi dari mantan. Bisa dia, bisa kalian. Bisa kalian berdua. Ya, tapi salah satunya itu mantan pacar. Ya pokoknya mantan lah ya. Satunya lagi bisa jadi bukan mantan pacar, tapi bisa jadi mantan crush. Atau oke lah kalau nggak mau disebut mantan karena memang bukan mantan, bisa juga pernah punya perasaan di masa lalu dan sempat tertunda gitu. Pernah punya perasaan suka, perasaan ingin punya hubungan dengan orang tersebut di masa lalu, tetapi tidak jadi, belum terrealisasikan. Nah, orang itu bisa datang kemudian di saat kalian ini sudah mulai deket banget gitu. Itu kalau yang saya lihat di sini. Jadi kayaknya ini kalian sedang dalam proses pematangan hubungan maksudnya. Kayaknya kalian ini lagi deket, bisa jadi, atau kalian sedang menjalin hubungan lah ya. Ya gitu, dan ini mungkin arahnya sudah mau ke arah serius ya kayaknya gitu. Tapi di tengah-tengah nanti ya, ini kalau saya lihat ada intervensi dari orang di masa lalu itu. Itu kalau saya lihat. Nah, saat intervensi itu terjadi gitu, entah keadaannya bagaimana karena ini general reading gitu. Sebagian ada yang mengabaikan intervensi itu dan kalian tetap bersama dan akhirnya menikah gitu. Akhirnya kalian memutuskan tetap bersama sama orang ini. Kalian memutuskan sama orang ini pun tetap maunya sama kalian gitu. Ya. Sebagian seperti itu, sebagian lagi terjebak di ruang nostalgia. Sebagian lagi ikut di arus intervensi itu. Ya, jadi ada intervensi dari semesta, datangnya orang dari masa lalu ini, Two of Swords ini. Tapi sebagian dari kalian sepertinya ada yang akhirnya terperangkap lagi sama orang di masa lalu itu. Sengaja atau tidak sengaja gitu ya. Walaupun sebenarnya hatinya juga sudah ada di sini gitu. Entah ya, karena ini kan general reading, jadi nggak bisa berbicara spesifik gitu. Somehow gitu, hati kalian sebenarnya sudah ada di sini, atau mungkin tidak semua tidak semuanya punya perasaan yang sama gitu. Ada yang suka aja, ada yang suka banget di sini, tapi intinya hati kalian sudah ada di sini gitu. Mau siapa yang paling suka, mau siapa yang paling berharap banget dalam hubungan ini, tapi hati kalian itu sebenarnya sudah sama-sama ada di sini lah intinya gitu. Yang satu mungkin masih proses untuk mengembangkan perasaan itu, mendalamkan perasaan itu. Yang satu udah dalam banget perasaannya, bisa jadi kayak gitu kondisinya. Cuman sebenarnya hatinya sudah sepakat untuk berada di halaman yang sama di sini gitu. Ya, terus entah itu bagaimana kejadiannya, apakah masalah komunikasi, masalah kesalahpahaman, di saat itu datanglah mantan, datanglah orang dari masa lalu akhirnya kisahnya jadi apa ya, jadi berbelok gitu, jadi panjang lagi gitu. Nah, bisa kayak gitu ya, saat mantan kembali di antara kalian berdua ini, bisa jadi ada kesalahpahaman juga di situ. Terus hubungan ini akhirnya jadi berbelok arah gitu. Karena kesalahpahaman itu akhirnya keadaan mungkin rumit gitu ya. Terus untuk menyatukan lagi itu mungkin bisa jadi suka sulit untuk menemukan momentum yang sama gitu loh.
Ya, nah kalau yang sudah kayak gitu mungkin bisa jadi sudah terikut arus intervensi itu dari orang dari masa lalu gitu. Ya kemungkinan akhirnya kalian tidak bersama gitu. Atau bisa jadi tidak langsung bersama, masih bersama orang lain dulu gitu. Bisa juga loh. Tapi ada juga yang walaupun ada intervensi itu kalian tetap udah hatinya ada di sini. Tetap berpegangan erat lah itunya. Salah satu tetap erat, nggak mau melepaskan, tetap ada di hubungan ini. Jadi mau ada mantan kayak mau ada apa, udah nggak peduli, tetap jalan ke sini gitu. Dan tetap mau merealisasikan hubungan ini, mau segera meresmikan hubungan ini gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kalau grup 2 ini maaf banget hasilnya memang nggak 100% seperti grup 1 kayaknya 100% kemungkinan iya gitu. Kok 100%? Maaf, 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 saya ralat. Di sini nggak ada yang namanya 100%, ini kan hanya analisa ya. Ini membaca potensi besarnya ya. Potensi besarnya yang grup 1 iya bersama. Kalau grup 2 ini potensinya nggak sebesar itu, tetapi udah terpecah gitu loh, udah lumayan terpecah porsinya juga. um, Apa ya, porsi porsi porsinya ya itu tadi terpecah, jadi potensi untuk kalian bersama nggak lebih besar dari grup 1, sorry ya, karena di sini ada beberapa kemungkinan gitu kalau yang saya lihat ya. Ya jadi porsinya agak berkurang, cuman ini oke lah, ini potensinya nggak sebesar grup 1, tapi mungkin bisa saya bilang 50-50 ya. 50% 50-50, anggaplah 50-50, anggaplah imbang potensinya ya. Jadi potensi pertama iya, kemungkinan bersama. Potensi lain tidak langsung bersama, masih terjebak sama mantan. Tapi bisa, jadi kalau saya lihat sih walaupun terjebak sama mantan ya, itu bukan berarti dia nggak ada feeling sama kalian, bukan juga kalian bener-bener nggak ada feeling sama dia gitu. Sebenarnya perasaan ini udah ada, cuman mungkin bisa jadi ada kesalahpahaman gitu, akhirnya terjebak di situ gitu, walaupun inginnya hatinya juga sebenarnya ke sini gitu. Ada yang seperti itu, ada yang terhambat karena orang dari masa lalu itu, jadi nggak bisa langsung bersama atau bisa jadi nggak bersama juga gitu, mohon maaf gitu. Gitu sih, tapi intinya bersama atau tidak siap-siap karena ada intervensi orang dari masa lalu kalau saya lihat. Oke, baik dari pihak kalian atau dari pihak dia. Oke, kita bedah aja ya. Ten of Sword di sini sama Six of Wands. Oke, ini sih sebenarnya ini ya, apa namanya, mengakhiri siklus gitu. Kemungkinan sih sebenarnya hubungan ini bisa sukses gitu. Apalagi di sini ada Ten of Pentacles, ya kan? Terus tadi ada The Empress, ada apa lagi? Ada The Sun gitu. Kemungkinan hubungan ini berhasil itu ada, porsinya cukup besar juga. Ya 50% itu kan lumayan besar sebenarnya, ya kan? Daripada 10%. Tapi walaupun potensi itu kecil, cuman kan tetap aja potensi itu tetap ada. Terkadang yang terjadi bisa jadi yang kecil itu gitu. Bisa jadi. Tapi saya nggak bilang ini kecil juga gitu. Masih besar untuk bersama itu sebenarnya masih besar. Di sini ada Six of Wands. Cuman ini Six of Cups dan Nine of Cups. Ada mantan, entah dari kalian atau dia atau keduanya. Bisa mantan pacar, mantan crush, atau orang yang pernah punya perasaan tapi terhambat gitu ya. Terus belum sempat mengungkapkan, belum sempat meraih itu gitu. Terus melihat ini sudah dekat sama orang lain gitu, orang di sini udah dekat sama orang lain, baru terpanggil untuk mengejar. Nah, terpanggil mengejarnya di saat-saat kayak gini, saat udah lagi deket sama orang lain, udah siap bersama orang lain, udah mau serius sama orang lain gitu ya. Baru sadar bahwa rasa itu besar ketika melihat orang yang dia cintai itu udah mau serius sama orang lain gitu, baru mau kembali banget, baru ngebet banget kembali, baru bener-bener berupaya untuk kembali gitu. Nah di Nine of Swords sama The Moon ini kelihatannya salah satu di antara kalian ya, mungkin bisa jadi pihak maskulin, tapi sorry bisa maskulin bisa feminin, it's okay. Pokoknya salah satu di antara kalian itu ada yang merasa resah gitu, resah, takut bahwa orang yang dia
udah serius ini, orang yang udah dia sayang ini dan dia sudah ingin serius sama orang ini ya, orang ini mulai diincar sama orang dari masa lalu, entah mantannya, mantan apapun, mantan pacar, mantan crush, mantan apapun lah, mantan gebetan gitu. Jadi dia resah gitu, mereka di sini resah. Ya, The Moon ini, The Moon tadi keluar berapa kali ya? Tadi waktu saya buka lagi tuh sempat ada The Moon lagi loh, gitu. Ya itu memang berusaha dia sembunyikan, tapi berusaha mereka sembunyikan, cuman mereka tetap berusaha fight ya. Mereka berusaha berkompetisi agar tidak kehilangan orang yang sudah mereka incar ini gitu, yang udah mereka pegang untuk diajak ke jenjang serius ya. Ada rasa resah orang ini kembali ke mantan gitu, tetapi mereka juga nggak mau menyerah gitu. Mereka berusaha menyembunyikan rasa itu, rasa kekhawatiran itu gitu. Mereka khawatir banget sebenarnya di dalam gitu. Apalagi begitu melihat kehadiran mantan itu jelas banget gitu kan. Udah mulai jelas hadir di situ gitu. Khawatir banget di dalam, walaupun di luarnya kelihatan berusaha cool gitu. Tapi itu bikin mereka ketakutan, takut tidak bisa mendapatkan orang ini, takut akhirnya tidak bersama orang ini, takut gagal bersama orang ini gitu karena intervensi mantan itu gitu ya. Nine of Pentacles, the Justice. Oh ini ada The Moon kan, ini ada The Moon lagi. Nah The Moon ini keluar 2 kali gitu ya. Tapi orang ini akan berusaha untuk memuaskan orang yang dia cintai ini gitu. Bisa kalian, bisa dia gitu, bisa kalian, bisa mereka gitu. Berusaha untuk apa ya, memberikan kesan yang baik banget, berusaha untuk memuaskan, berusaha untuk menyenangkan ya, berusaha untuk meraih apapun yang sekiranya membuat orang ini itu akhirnya memilih dia gitu. Bisa jadi dia berusaha untuk melakukan hal lebih dari dalam pencapaiannya dia. Bisa juga dia memberikan apa ya, rencana-rencana dia, share rencana dia ke depannya bagaimana gitu. Jadi biar orang ini terkesan gitu bahwa dia punya rencana yang matang untuk mereka gitu, bahwa hidupnya bersama mereka ini akan terjamin gitu. Jadi dia mau tegas di sini, dia akan tegas, akan berusaha banget untuk berkompetisi dan memenangkan ini, memenangkan kompetisi ini gitu. Dengan segala cara ya, termasuk meningkatkan apa ya, value dia juga ya, dari pencapaiannya, dari pribadinya, pokoknya nggak mau mengecewakan deh, karena ini dia nggak mau sampai orang itu akhirnya balik ke mantan gitu. Oke? Lalu kalau saya lihat di sini ada The Tower. The Tower-nya keluar berapa kali? Oke, sekali ya baru ini. The Tower, Ten of Pentacles loh ini, terus Three of Swords, pada akhirnya memang akan ada yang terluka sih, entah mantan itu, entah orang ini gitu, entah kalian. Pada akhirnya ada yang terluka juga ya, karena gimana sih, ini kalian lagi deket nih, terus tiba-tiba datang mantan. Kalaupun kalian akhirnya bersama, mantan itu juga akan terluka. Jadi Three of Swords ini udah jelas nyata di sini, rasa kehilangan, rasa sakit gitu, kegagalan untuk mendapatkan seseorang gitu ya kan. Apalagi kalau orang ini nggak bisa mendapatkan kalian, atau kalian nggak sama orang ini padahal sudah menginginkan untuk bersama gitu, ya itu juga akan muncul Three of Swords. Akan terluka juga, pada akhirnya akan ada pihak yang terluka juga karena kehilangan. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu kan ya. Ada kartu The Tower, Ten of Pentacles. Nah ini saat nanti ada yang menikah di sini ya, The Tower, Ten of Pentacles, ada yang menikah di sini, ada yang meresmikan hubungannya di sini, barulah ya ada yang sangat-sangat kecewa banget ya. Kecewa karena menyia-nyiakan, bisa jadi kecewa karena kehilangan kesempatan, bisa jadi kecewa karena melewatkan kesempatan juga bisa jadi. Sorry. Lalu di sini ada Prince of Pentacles, Queen of Wands, ini King of Cups ya, King of Cups, King of Pentacles. Oke. Ya, yang diperebutkan di sini Queen of Wands. Ini bisa pria, bisa wanita, siapapun gendernya ya, nggak ada masalah. Tapi orang yang diperebutkan di sini Queen of Wands ya. Oke? Ini kartu konfirmasi. Nah,
Nah, yang berkompetisi di sini ada King of Pentacles dan ada King of Cups. Minimal ada 2 orang yang berkompetisi di sini. Oke. Nah, ya udah gini kan. Lalu di sini ada The Temperance, ada The Emperor. The Emperor belum keluar ya. Oke, berarti ini Temperance, The Emperor, Four of Swords, Ace of Wands, Eight of Cups. Ya, jadi gini sih. Ini tuh ada orang ya. Ini bisa kalian, bisa mereka, bisa kalian berdua. Jadi ada orang yang sudah pernah punya perasaan atau sudah punya hubungan lah sama kalian gitu ya. Cuman sempat terputus hubungan itu ya. Four of Swords, sempat terputus gitu. Terus ingin kembali, puncaknya keinginan kembali itu, puncaknya memiliki keinginan kembali itu saat melihat orang ini sudah bersama orang lain. Saat udah mau serius, bahkan udah mau meresmikan gitu. Ya. Gitulah. Ini jadi hubungan yang sempat tertunda di belakang itu. Lalu hadir kembali di saat ini sudah mau solid hubungannya. Hubungan yang lain yang sempat tertunda itu hadir kembali di hubungan yang baru yang sudah mau solid ini gitu. The Sun, Five of Swords, Page of Cups, Page of Wands, The Hangman, The Empress, The Hangman, sama Four of Swords ya. Sama ini Two of Swords ya, jadi ujung-ujungnya itu dilema. Jadi saya bisa simpulkan kayak gini mungkin ya, kalian bisa bersama, bisa iya, bisa bersama, bisa tidak, itu kembali ke kalian sendiri. Di sini ada Two of Swords soalnya, jadi di sini setiap saya buka kartu kayaknya hasilnya itu nggak benar-benar bulat gitu, selalu ada percabangan. Jadi kesimpulannya, apakah kalian bersama atau tidak, ini masih terserah kalian sih, energinya masih ke situ. Kalau grup 1 kan energinya udah kelihatan banget, kemungkinan bersama itu besar, potensi bersama. Kalau ini tuh masih di 50-50, masih di terserah kalian gitu. Gitu sih. Masih imbang gitu loh energinya kalau saya lihat di sini. Kalau saya lihat di sini energinya masih imbang, ya. Sebagian mungkin sih sebenarnya bersama gitu. Oke. Itu saja kalau dari saya. Nah, take a change on love. Nah, dari kartu oracle-nya udah jelas juga sih sebenarnya. Jadi ini semua masih terserah kalian mau bersama atau tidak. Kalian semuanya, kalian berdua, kalian dan orang yang kalian tanyakan, ya. Gitu. Sebenarnya bisa banget bersama. Cuman siap-siap karena ada intervensi orang lain gitu dari masa lalu. Dan itu energinya imbang. Ini kayaknya bukan hanya dari satu pihak deh, kayaknya dari pihak lain juga. Maksudnya bukan hanya dari dia, mungkin dari kalian juga bisa jadi ada intervensi juga, bisa jadi dari orang dari masa lalu. Jadi kayaknya lumayan kuat gitu loh energinya di situ, sehingga kayaknya ini bercabang terus, nggak benar-benar bulat hasilnya gitu. Oke, itu saja. Nah tapi di sini ya nggak tahu ya, bisa jadi ini juga true love sih. Oke. Maaf banget grup 2 saya bisa bacanya kayak gitu, tapi kalau saya pribadi ya, dari intuisi saya mengatakan sebagian besar ya 50-50 ya, 50-50 itu kan bisa aja 51-49% gitu ya, masih ada yang berat sebelah lah ya. Iya, sebenarnya 50-50 itu 50-50 sih, sorry, relat. 50-50 itu namanya juga 50-50, ya 50-50 gitu. Tapi maksudnya keadaan imbang seperti itu, terkadang itu mungkin masih bergerak sedikit gitu loh, bergerak sedikit berat sebelah gitu, mungkin dari 50 jadi 51 gitu kan, jadi bisa berat ke arah sebelah. Ini masih dinamis banget soalnya gitu. Jadi tapi kalau intuisi saya mengatakan ya kemungkinan sih sebenarnya kalian masih bersama gitu, kemungkinannya sih bersamanya besar gitu. Kok tadi ngomong 50-50 terus sekarang ngapain besar, tapi 50% itu kan lumayan besar. Soalnya ada Ten of Pentacles juga di situ kan, ada The Sun di sini, walaupun apa ya,
hambatannya tuh juga besar gitu loh. Intuisi saya mengatakan ini sebenarnya bisa bersama gitu. Intuisi saya sih mengatakan bersama gitu loh. Tapi hasil di sini selalu ada percabangan gitu. Ya. Tapi kalau mau mengikuti intuisi saya, iya, kemungkinan iya bersama sih sebenarnya. Gitu. Ya, walaupun sempat bercabang tapi bersama juga gitu loh. Itu kalau intuisi saya mengatakan seperti itu ya. Tapi kalau mau melihat dari analisa di sini, ya itu tadi saya bilang ada 3 kemungkinan. Jelas bersama walaupun ada intervensi, sempat terputus dulu ya, terjebak sama yang lain dan mungkin kesalahpahaman tapi akhirnya bersama. Yang ketiga mungkin bisa jadi terputus gitu, terputus tapi nggak tahu lagi ke depannya gimana gitu. Oke, itu saja dari grup 2. Mohon maaf, semoga menghibur ya. Nggak tahu ya ini menghibur apa enggak, sorry ya kalau nggak menghibur. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya, bye. Oke, ini untuk grup 3, grup terakhir ya. Bersama atau enggak ya ini kira-kira. Ini ada Queen of Wands, Prince of Pentacles, Four of Swords, Three of Swords, Eight of Cups, Two of Swords, Eight of Swords, The Judgment. Di sini Three of Swords-nya keluar 2 kali loh ya. Keluar 2 kali. Gini. Bersama atau enggak ya? Gini ya. Kalau saya lihat ini kemungkinan ada ini ya, ada third party situation. Ini tergantung kalian yang tanya siapa. Jadi gini. Orang ini dia itu udah gak kuat menjalani hubungan yang penuh dengan konflik. Ya. Akhirnya kemungkinan ada third party situation di sini. Dan bisa jadi third party situationnya itu dari orang masa lalu. Gitu. Kayak gitu. Jadi ini kalian lagi bersama dan lagi konflik nggak? Kalau lagi bersama dan lagi konflik, bisa jadi pada akhirnya kalian nggak bersama. Pada akhirnya dia memilih third party situationnya. Sorry, ya maksudnya akhirnya dia memilih orang lain gitu. Tapi kalau di sini itu kalian lagi dekat, bisa jadi kalian bersama gitu. Dan dia sedang mengalami situasi yang complicated sama pasangannya. Atau bisa jadi kalian yang kayak gitu. Kalau kalian ini mantannya, terus kalian lagi deket lagi, kemungkinan kalian bersama. Karena mungkin bisa jadi kalian konflik di masa lalu, tapi saat kalian ketemu lagi kan sudah mereda ya itu, sudah nggak konflik gitu. Jadi bisa jadi itu hanya konflik, bukan sesuatu yang krusial sebenarnya, tapi ya cukup memisahkan gitu. Cuman setelah akhirnya belajar dari situasi itu, belajar juga saat sudah bertemu orang lain ternyata kondisinya begitu gitu kan. Akhirnya saat kembali lagi itu sudah mereda gitu. Dia merasa dia masih lebih bisa berkompromi. Dia merasa lebih bisa berkompromi dengan yang dulu gitu. Dia lebih menghargai hubungannya yang dulu. Jadi begitu kembali lagi dia jadi bisa lebih menghargai hubungan itu, lebih berusaha untuk menghargai hubungan itu juga gitu. Menghargai secara perasaan dan ada usaha juga untuk menunjukkan penghargaannya, menunjukkan itikadnya untuk menghargai hubungan itu lah intinya gitu. Itu kemungkinan bersama kalau memang kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi maksudnya yang konflik kan berarti bukan kalian gitu. Kalau kalian itu adalah orang dari masa lalunya terus ketemu lagi, deket lagi gitu, dalam keadaan udah baik nih, berarti kan yang konflik di sini kan bukan kalian. Yang konflik adalah dia sama pasangannya atau kalian sama pasangannya gitu. Nah kemungkinan kalian ini akan bersama gitu, meninggalkan pasangannya untuk bersama orang ini, atau meninggalkan pasangannya untuk bersama kalian gitu.
Tapi kalau kalian sudah sedang berhubungan dengan orang ini, belum benar-benar putus gitu, officially-nya belum putus, dan hubungannya konflik terus, kemungkinan nggak bersama deh kalau saya lihat ya. Mohon maaf banget nih. Karena kelihatannya kalian itu sama-sama keras juga gitu. Oke, kita sebut saja di sini subjeknya ada Queen of Wands dan Queen of Wands dan Prince of Pentacles. Jadi mereka ini sama-sama tough. Queen of Wands ini cenderung untuk memberikan, Queen of Wands ini cenderung untuk kontrol pasangannya. Dia cenderung mendominasi, tetapi pasangannya itu tidak bisa didominasi. Pasangannya itu punya pikiran sendiri, bukan orang yang bisa didominasi, dan kebetulan mereka berbeda pandangan, akhirnya nggak ketemu gitu. Kalau misalkan pasangannya itu mendominasi tapi mereka punya pikiran yang sama, punya visi misi sama, sejalan gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi masalahnya beda jalan, terus dua-duanya sama-sama tough gitu. Jadi nggak ketemu. Queen of Wands dan Prince of Pentacles di sini nggak ketemu. Keduanya sama-sama keras, satu ingin mengkontrol, satunya ingin kontrol, yang satunya ingin kontrol pasangannya, satunya nggak bisa, satunya dia punya freedom yang tidak boleh siapapun itu menyentuh itu gitu. Ada freedom di situ. Ya, dia orangnya memang bebas gitu. Maksudnya bebas dan bertanggung jawab sih sebenarnya. Ya kalau saya lihat di sini sih kayak gitu ya. Kalau saya salah ya maaf aja, karena ini kan juga general reading gitu. Tapi maksudnya dia itu punya keinginan yang kuat gitu, bukan orang yang bisa diatur-atur. Kalau itu sudah jadi keinginannya yang mutlak, gak ada orang yang bisa menyentuh kebebasannya untuk menjalani itu gitu. Oke, ini nggak ketemu. Four of Sword, Three of Sword. Ya hubungan ini hanya akan melelahkan dan saling menyakiti terus, konflik terus akhirnya jadinya ya. Eight of Cups, Two of Sword. Nah di sini muncullah analisa ya, termasuk analisa di sini juga bagian dari proses pendewasaan lagi gitu ya kan. Jadi kayaknya Prince of Pentacles. Jadi kalau saya ngomong Queen of Wands itu bisa pria bisa wanita. King of Pentacles juga bisa. King sih. Prince of Pentacles. Di sini juga ada King of Pentacles, tapi ini orangnya sama kok. Prince of Pentacles ini ya. Itu apapun gendernya ya. Queen of Wands juga apapun gendernya gitu. Jadi Prince of Pentacles ini ya tadinya Prince of Pentacles, terus setelah melalui Eight of Cups ini dan Two of Swords ini dia menjadi King of Pentacles. Dia jadi Prince of Pentacles di sini akhirnya dia jadi lebih dewasa melihat hubungan ini dan melihat kehidupan. Dia menjadi King of Pentacles gitu. Tapi di saat dia sudah lebih dewasa itu, ya maksudnya orang itu kan terus jadi lebih dewasa dan wise gitu lah ya intinya. Bukan berarti dia tidak dewasa sebelumnya atau saat ini dia tidak dewasa, enggak, tapi lebih lagi berkembang gitu. Apa yang dia temui, apa yang dia rasakan gitu, apa yang dia lalui gitu, itu kan mengembangkan pikirannya terus gitu ya. Dari apa yang dia lalui sama Queen of Wands ini, dia menjadi lebih mature lagi gitu. Di saat dia sudah berada di posisi mature King of Pentacles ini secara pemikiran, disitulah dia memutuskan meninggalkan Queen of Wands gitu ya. Makanya di sini ada Eight of Swords dan The Judgment. Dia merasa, Prince of Pentacles itu merasa bahwa hubungan ini sudah gak sehat gitu loh. Dia juga bukan orang yang bisa ditekan, dikontrol, dan dipaksakan seperti itu gitu. Dia gak menerima, dia gak bisa merasakan kebebasan dalam hubungan ini gitu loh. Dia gak bahagia di situ. Dia gak bisa lepas di situ. Akhirnya dia nggak mau berada dalam tekanan itu terus dan dia memutuskan untuk memisahkan diri gitu. Jadi dia akhirnya tidak bersama Queen of Wands ini. Apakah kalian Queen of Wands-nya? Jika kalian Queen of Wands-nya, kemungkinan kalian tidak bersama kalau yang saya baca di sini. Tapi kalau bukan ya berarti bukan gitu, oke? Tapi ingat bahwa ini fun reading, it's okay. Apapun hasilnya, kalau memang
kalian ingin bersama mereka, siapapun itu, silahkan direalisasikan selama punya perasaan dan keinginan yang sama dan selama tidak saling menyakiti, gitu ya. Itu aja, oke? Gak harus dipaksakan cocok dengan fun reading ini. It's okay. Ya, kemudian itu tadi. Nah, di sini ini ada earth sign-nya sih. Ya, jadi orang yang nggak bisa dipaksa-paksa itu dia dari earth sign. Apakah dia Capricorn, Taurus, atau Virgo? Sun, Moon, Rising. Kemungkinan Sun sign dan Rising sih. Kemungkinan ya. Sun sign dan Rising-nya kemungkinan dari earth sign. Salah satu, setidaknya lah. Dia nggak bisa diatur-atur kayak gitu. Di sini ada The Hermit, ada Seven of Cups. Jadi gimana ya? Dia merasa gini, dia punya banyak keinginan dan saat berada di hubungan ini bersama Queen of Wands ini, dia merasa Prince of Pentacles yang sudah berubah jadi King of Pentacles ya. Dia merasa kayak banyak keinginannya yang harus dia lepaskan kalau memaksakan diri bersama Queen of Wands ini, dan dia udah nggak nyaman lagi gitu, udah nggak bisa menikmati hubungan itu lagi. Akhirnya dia memilih untuk memisahkan diri gitu ya kan. King of Wands sama Two of Cups. Oke, ini saya keluarkan semuanya aja, langsung saya baca keseluruhan aja ya, nggak usah satu-satu ya karena panjang, ini kan banyak kartu yang saya ambil. Gini, ini Prince of Cups sama Five of Swords ya. Jadi ya udah, apa namanya, ini sih, dia lebih memilih untuk membuka hati buat orang lain dan meninggalkan hubungan itu daripada konflik terus gitu. Dia nggak mau berada di konflik yang seperti itu terus. Bentar ya, baterai saya udah mau habis nih, bentar. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, jadi di sini ada Three of Cups, di sini ada Ace of Swords. Jadi udah jelas ya bahwa hubungan ini pada akhirnya, hubungan antara Prince of Pentacles dan Queen of Wands ini ada third party situation. Ya, akhirnya Prince of Pentacles ini memilih dengan orang lain gitu. Orang lain itu bisa jadi dari masa lalu, minimal soulmate-nya lah. Di sini ada Two of Cups, ada Six of Cups. Ya, kemungkinan sih orang yang udah pernah dia kenal ya. Ya, walaupun kalau kita berbicara reinkarnasi, apakah itu orang yang sudah pernah dia kenal di kehidupan sebelumnya, atau maksudnya sudah pernah dia kenal di kehidupan ini gitu. Jadi luas gitu ya. Kemungkinan kalau saya lihat di sini orang yang sudah pernah dia kenal di kehidupan ini gitu. Kayak gitu. Kalau enggak ya bisa jadi ya ini soulmate gitu aja gitu. Tapi intinya akhirnya dia memilih bersama orang ini, bukan sama Queen of Wands itu ya. Jadi di sini Three of Swords-nya ada 2 kali di sini, dan dia ini saya pikir ya dia memilih third party situation-nya di sini. The Chariot, Three of Cups sama The Chariot, dia memilih bersama third party situation-nya. Di sini ada Two of Swords, jadi bisa jadi saat hubungan ini sudah nggak sehat, nggak jelas, menyakitkan, dia membuka hati bersama orang lain. Di situ dia nyaman, dan akhirnya dia memilih untuk serius sama orang itu. The Chariot ini berusaha, akhirnya dia merealisasikan hubungannya sama orang itu. Jadi dia nggak jadi sama Queen of Wands itu. Dan di sini memang ini Three of Swords-nya 2 kali, sakit hati. Jadi ini hubungan yang mungkin sudah agak lama, tapi banyak konflik, tapi berubah arah gitu. Berubah arah, akhirnya tidak bersama. Akhirnya sama orang lain, sama third party situation-nya ini. Third party ini bisa dari masa lalu, bisa ya mungkin pernah kenal gitu, atau bisa jadi ini ya soulmate aja gitu. Ya karena soulmate aja gitu. Ini Two of Cups sama Six of Cups gitu ya. Jadi apakah kalian Queen of Wands-nya? Kalau kalian Queen of Wands-nya, mohon maaf kalau saya lihat di sini kemungkinan tidak bersama Queen of Wands gitu. Oke, itu saja dari grup 3. Jangan, itu apa lagi tuh? Oracle-nya udah kelihatan, Oracle-nya yang itu. Ini kasusnya memang jelas sih bahwa dia merasa
pride-nya atau harga dirinya atau sesuatu yang vital dalam dirinya itu kayak digores gitu loh, kayak disakiti gitu. Akhirnya dia memilih untuk keluar dari hubungan itu gitu, berubah arah, berubah haluan, gak jadi bersama gitu ya. Jadi ya begitulah. Nah, di sini oracle-nya the union of hearts. Ini loh, kalau yang saya bilang, kemungkinan dia ini kembali sama orang dari masa lalu itu. Selain oracle ini, di sini juga ada six of cups dan ada oracle ini. Jadi kemungkinan bisa jadi third party situation-nya itu orang dari masa lalu atau orang yang sudah pernah dia kenal, yang mungkin sebelumnya tidak sempat bersama dan akhirnya mereka union lagi. Setelah melalui proses ini, akhirnya jiwa mereka bersama lagi. Kok aneh ya? Ya sebenarnya kalau soulmate ya soulmate aja, bersama atau tidak secara fisik, soulmate ya tetap soulmate gitu kan. Oke, kita ralat. Jadi maksudnya gini, setelah melalui itu akhirnya mereka bersama gitu. Melalui pelajaran ini ternyata nggak cocok sama orang ini, akhirnya mereka kembali bersama gitu. Bisa mantan, bisa orang yang pernah dikenal gitu aja sih. Memutuskan untuk bersama, akhirnya union gitu, menjadi satu gitu. Itu sih kalau menurut saya ya. Oke, ini karena karena itu sudah toksik, coba untuk menjauh dulu kali ya, merenggangkan ya. Pokoknya intinya kalau itu sudah toxic, circumstances di situ toxic, coba menarik diri dulu deh ya. Saat menarik diri mungkin lebih clear gitu, pikirannya lebih jelas gitu kan, akhirnya bisa tahu peta permasalahannya itu bagaimana. Dan saat menarik diri itu kita bisa ngerti juga kita justru nyaman atau rindu gak sih. Kalau rindu mungkin saja kita memang harus mencari ini ya, jalan tengah gitu, karena ternyata berpisah pun rindu gitu. Tapi kalau berpisah justru nyaman, nah itu bisa jadi indikasi lain gitu, bahwa mungkin itu nggak harus dipaksakan kayak gitu ya. Nah itu dia gitu. Jadi the union of heart sama six of cups ini kayak hubungan yang sebelumnya itu belum sempat bersama atau sempat terputus dan akhirnya kembali bersama gitu, setelah menjalin hubungan dengan orang lain tapi ternyata tidak berhasil gitu, hanya toksik dan menyakitkan gitu sih. Itu kalau saya lihat dari grup 3 di sini hasilnya itu. Ingat ini hanya fun reading, jadi kalau ini kalian nggak suka dengan hasil ini, it's okay, nggak usah dipaksakan. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksakan. Prinsipnya adalah kalian silahkan bersama siapapun ya yang kalian inginkan, selama kalian berdua itu punya perasaan dan keinginan yang sama gitu, dan hubungan itu tidak saling menyakiti. Itu aja sih ya. Itu saja dari grup ini. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.